Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin saya akan mempresentasikan ujian akhir semester program mata kuliah basis data. Perkenalkan, nama saya Ais Vilasudi dengan NIM 24101200004. Dan sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya untuk menjelaskan bahwa tabel yang saya gunakan merupakan tabel mahasiswa dengan UKM. Dan kita akan masuk ke pembahasan yaitu Entity Relationship Diagram, yang dimana terdapat 5 tabel dengan entitas yaitu mahasiswa, UKM, keanggotaan UKM, riwayat jabatan, dan jabatan UKM. Adapun untuk atributnya, untuk mahasiswa terdapat 3 atribut yaitu nama, NIM, dan prodi. Untuk UKM ada 2 atribut yaitu nama UKM dan jenis kegiatan. Untuk keanggotaan yaitu ada tanggal gabung, dan untuk riwayat jabatan terdapat 2 atribut yaitu periode mulai dan periode selesai. Dan yang terakhir untuk jabatan UKM terdapat 1 atribut yaitu nama jabatan. Dan ini adalah relasi antara satu tabel dengan tabel yang lain, di mana tabel mahasiswa itu one to many dengan keanggotaan UKM, dan UKM terhubung one to many dengan keanggotaan UKM. Adapun mahasiswa one to many terhubung dengan riwayat jabatan, dan UKM one to many terhubung dengan riwayat jabatan. Dan yang terakhir adalah jabatan UKM one to many terhubung dengan riwayat jabatan. Dan seperti ini penjelasannya. Untuk poin pertama yaitu satu mahasiswa bisa bergabung di banyak UKM melalui tabel keanggotaan UKM. Tapi satu baris UKM, satu baris kegiatan UKM hanya terkait ke satu mahasiswa. Untuk yang poin kedua yaitu satu UKM bisa punya banyak mahasiswa sebagai anggota. Jadi tiap keanggotaan UKM akan menunjuk satu UKM. Namun tapi satu UKM akan muncul berkali-kali di tabel itu. Dan untuk poin ketiga yaitu mahasiswa bisa pernah menjabat beberapa posisi di satu atau lebih UKM. Yang keempat, satu UKM punya banyak jabatan yang dijabat oleh mahasiswa sepanjang waktu. Dan yang terakhir, satu jenis jabatan atau misalnya ketua bisa muncul berkali-kali dalam riwayat jabatan di UKM dan tahun yang berbeda. Dan ini adalah normalisasi yang terdiri dari 3NF dan 1NF dan 3NF. Berikut adalah kelima tabelnya dan status normalisasinya. Untuk UKM itu dengan status normalisasi 3NF yang melewati 1NF, dengan penjelasan tabel ini sudah memenuhi 1NF dan secara struktural langsung masuk ke 3NF karena sederhana dan efisien. Dan untuk tabel mahasiswa itu status normalisasinya adalah 3NF, yaitu tabel mahasiswa sudah memenuhi hingga 3NF, dan keanggotaan UKM yaitu 3NF termasuk struktur yang baik telah mencapai 3NF. Jabatan UKM yaitu 3NF, yaitu langsung lolos ke 3NF tanpa perlu modifikasi. Dan yang terakhir riwayat jabatan dengan status normalisasi 3NF, dan penjelasan tidak ada ketergantungan transitif, yaitu semua tergantung kepada primary key. Dan berikut adalah data definition language untuk kelima tabelnya, dan terdapat 2 tabel yang terhubung dengan tabel yang lain dengan menggunakan foreign key, yaitu untuk keanggotaan UKM terhubung dengan mahasiswa dan terhubung juga dengan UKM, dan adapun juga untuk riwayat jabatan terhubung dengan tabel mahasiswa dan jabatan UKM. Dan ini adalah data manipulation language yang dimana per tabel, satu tabel itu saya isi 5 record berupa data mahasiswa dan serta UKM-nya. Dan ini adalah tabel keseluruhan. Bisa kita lihat, ini adalah hasil dari keseluruhan dari tabel tersebut. Kemudian constraint adalah aturan atau batasan diterapkan pada kolom atau tabel untuk memastikan integritas data dalam database. Seperti kita lihat bahwa alter table mahasiswa add constraint UQ name unique dalam kurung name itu keterangannya adalah melarang 2 mahasiswa memiliki name yang sama. Jadi jika ada mahasiswa memiliki name yang sama akan terpisah dan tertolak itu. Ini kegunaannya untuk merapikan data dan menguji integritas data dalam database. Untuk view, yaitu sebuah objek virtual di database yang menyimpan hasil dari sebuah query select, dan ia tidak menyimpan data secara langsung, tapi menyediakan jendela pandang terhadap data dari satu atau lebih tabel. Seperti kita lihat bahwa ada saya membuat create view untuk anggota UKM yang dimana terdapat ada tabel mahasiswa dengan kolom nama, habis itu tabel UKM dengan
kolom nama UKM dan tabel keanggotaan dengan kolom tanggal gabung. Yang dimana ini akan men-inner join-kan mahasiswa dan keanggotaan UKM dan akan menghasilkan ID mahasiswa. Dan begitu pula dengan create view riwayat jabatan, yang dimana itu akan menampilkan nama dari tabel mahasiswa, menampilkan nama jabatan dari tabel jabatan UKM, habis itu menampilkan nama UKM dari tabel UKM, menampilkan periode dimulai dan periode selesai dari tabel riwayat jabatan. Dan ini terhubung dengan inner join, yaitu mahasiswa dan riwayat mahasiswa, riwayat UKM. Ini hasilnya bisa kita lihat. Contohnya Ice Villa dengan nama UKM Speak dan tanggal gabung sekian-sekian, dan misalnya nama Ice Villa, nama jabatan Kadif, UKM Speak, mulai dan selesai, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu manajemen transaksi, yaitu skenario berhasil dan skenario gagal. Pertama saya akan menjelaskan terkait skenario berhasil. Untuk mahasiswa baru ditambahkan, ketika mahasiswa baru ditambahkan lalu bergabung ke UKM dengan ID 1, jika tidak ada kesalahan maka commit menyimpan perubahan cara permainan. Jika kita memulai start transaction dan kita memasukkan data dengan nama Dian Puspita dengan prodi manajemen, akan diterima. Dan juga selanjutnya kita akan memasukkan lagi data dengan ID 1 yang ini, itu tetap diterima karena tidak ada kesalahan dalam data tersebut. Selanjutnya untuk skenario gagal, yaitu ketika kita mulai start transaction, untuk data pertama Budi Santoso itu bisa diterima, dan kemudian data selanjutnya yaitu memasukkan angka 99 karena UKM IDT 99 tidak ditemukan. Akhirnya rollback, membatalkan semua perubahan bahkan yang termasuk sudah diterima, bahkan kepada data yang sudah diterima, agar database tidak setengah lengkap, seperti itu. Dan ini adalah DCL, Data Control Language, yaitu adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengatur siapa yang boleh mengakses atau memodifikasi data, memberikan atau mencabut hak akses terhadap table, view, atau seluruh database. Yang pertama yaitu membuat user berupa admin UKM dengan password UKM 2025 hashtag, dan kemudian grant select insert on keanggotaan UKM to admin UKM, yang berarti kita memberikan hak akses kepada admin UKM untuk melihat dan menambahkan data. Dan berbeda dengan grant select yang dimana grant select on mahasiswa to admin UKM, yaitu memberikan data, memberikan hak akses kepada admin UKM hanya untuk melihat tapi tidak bisa menambahkan. Dan kemudian yang terakhir, saya mengambil hak saya kembali dengan menulis revoke delete on keanggotaan UKM from admin UKM, yang berarti saya mengambil hak saya kepada admin UKM untuk agar admin UKM tidak bisa menambahkan data, namun dia masih bisa melihat data dari tabel keanggotaan UKM. Berikut adalah hasilnya dan contohnya. Baik, sekian itu saya bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.